Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inredu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 9 bab 5. Ini adalah pertemuan ketiga di bab 5. Adapun subbab pembahasannya yaitu tentang bagian C, tentang upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, seperti biasa bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kalian bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, adapun pembahasannya yang pertama yaitu upaya penyelesaian dalam sosial budaya ya. Yang kedua adalah upaya penyelesaian permasalahan keberagaman dalam bidang ekonomi. Yang ketiga adalah dalam bidang gender ya. Nah, upaya penyelesaian masalah di bidang sosial budaya itu seperti apa? Nah, strategi yang harus kita lakukan atau antara pemerintah dengan masyarakat itu yang harus dilakukan yaitu perlu adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah terkait. Jadi bukan hanya tugas pemerintahan saja, melainkan harus ada peran serta atau ikut serta dari masyarakat atau lapisan masyarakat ketika dikoordinasikan oleh pemerintahan yang terkait. Nah, misalkan di bidang kesehatan, pemerintah menyuruh atau mengkoordinasikan kepada dinas kesehatan atau tenaga-tenaga kesehatan yang terkait. Nah, salah satu contohnya upaya penyelesaian dalam bidang sosial budaya yaitu di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial ya, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Nah, di bidang kesehatan yaitu upaya menciptakan hidup bersih di semua tempat ya, bukan hanya di rumah, di sekolah, tempat umum, pokoknya di semua tempat itu kita harus bisa mengupayakan untuk menciptakan hidup yang bersih gitu ya. Hidup yang bersih maka akan mempengaruhi mental masyarakat. Nah, seperti kata pepatah menyatakan bahwasanya di dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Sekali lagi, di dalam badan yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Artinya apa? Ketika seseorang atau individunya itu sehat, maka dia memiliki jiwa yang kuat. Nah, yang selanjutnya adalah upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Kalau tadi dalam kesehatan tentunya kita harus sehat dalam semua tempat, harus bersih-bersih dalam semua tempat. Nah, kalau untuk mengupayakan meningkatkan kesejahteraan sosial itu seperti apa? Yaitu membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial ya, dan korban bencana alam, mencegah timbulnya gizi buruk dan turun kualitas generasi muda. Jadi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial salah satunya yaitu harus bisa menyelamatkan atau bantuan menyelamatkan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial gitu ya, dan korban bencana alam, lalu mencegah timbulnya gizi buruk dan turun kualitas generasi muda. Nah, lalu juga ada apresiasi terhadap penduduk lansia atau usia lanjut itu ya, lansia dan veteran. Nah, kalau veteran ini adalah dia yang sudah usianya tua, dia itu tahu atau mengalami gitu ya, mengalami pada masa penjajahan sehingga menjadi sebuah veteran dan dihargai oleh sebuah pemerintahan. Itu biasanya dikasih gaji seperti itu gitu ya. Nah, terpeliharanya kerukunan hidup masyarakat dan membangun peradaban bangsa dengan cara mengembangkan dan membina budaya nasional ya.
Nah, kalau kita perhatikan bahwasanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial itu adalah pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, maksud dari penyandang masalah kesejahteraan sosial, dinas-dinas sosial itu sudah memberikan banyak bantuan kepada masyarakat yang mengalami penyandang masalah kesejahteraan sosial. Contohnya apa yang sudah terrealisasi atau bahkan sudah dirasakan oleh masyarakat kita. Salah satunya adalah banyak bansos, PKH gitu ya, terus juga bantuan-bantuan yang lainnya itu sudah pemerintahan sudah dilakukan dalam rangka pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Lalu kepada korban bencana alam. Nah, korban bencana alam setiap terjadi korban bencana alam itu suka ada bansos-bansos atau bantuan-bantuan dari pihak pemerintahan terkait. Kalau misalkan terjadinya di daerah itu bisa dari desa atau dari pemerintah yang terkait atau dari pihak swasta atau perusahaan-perusahaan gitu ya yang mereka ketika memiliki rezeki lebih maka mereka akan melakukan bansos kepada korban bencana alam ya, seperti itu. Nah, kalau untuk mencegah timbulnya gizi buruk, untuk mencegah timbulnya gizi buruk dari pihak pemerintah itu kan suka ada setiap 1 bulan sekali itu suka ada pemberian beras, telur gitu ya, terus dan yang lain-lain. Nah, itu mungkin yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah timbulnya gizi buruk dalam masyarakat di negara kita ini gitu ya. Yang selanjutnya, bentuk mengembangkan dan membina budaya nasional itu diperlukan beberapa sikap. Yang pertama adalah sikap pengembangan sikap kritis ya. Yang pertama kita harus kritis. Kritis itu artinya apa? Yaitu harus bisa memilah dan memilih mana budaya yang baik gitu ya buat kedepannya gitu ya. Kritis itu ya. Jadi kritis itu maksudnya memilah dan memilih apakah budaya ini baik dipertahankan atau tidak. Ya, ketika misalkan ada budaya-budaya dari luar negeri, misalkan khususnya untuk generasi muda, ketika misalkan suka nonton Korea dan yang lain-lain, terus juga penampilan-penampilan disepertikan seperti orang-orang Korea dan yang lain-lain, apakah itu bagus atau misalkan malah memperburuk generasi muda atau tidak? Nah, kita harus bisa memilih dan memilah budaya tersebut itu ya. Lalu juga kebebasan berkreasi. Nah, maksud kebebasan berkreasi bahwasanya dalam seni apapun kita bebas berkreasi selagi itu tidak keluar dari norma-norma yang ada di negara kita atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Lalu media massa yang kreatif, inovatif dan edukatif. Nah, setiap media massa itu harus tentunya berkreatif, inovatif serta ada edukatif atau ada pendidikannya buat generasi muda gitu ya, seperti itu. Jangan sampai dengan adanya media massa itu menjadi sebuah pembodohan untuk masyarakat, sebuah penipuan kepada masyarakat, yaitu dengan menyajikan informasi yang bohong atau hoax seperti itu. Nah, generasi muda juga perlu dikembangkan bakatnya ya, minat dan semangat kewirausahaan yang berdaya saing, unggul dan mandiri tentunya. Lalu melindungi budaya generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya narkoba. Nah, untuk generasi muda jangan sekali-kali kalian menggunakan barang haram ini, yaitu narkoba ini gitu ya. Harus dihindari. Nah, pembahasan yang kedua yaitu upaya pemerintahan atau upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Nah, upaya penyelesaian permasalahan ekonomi itu seperti apa? Yaitu perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil. Ya, tentunya dalam semua aspek perekonomian, baik itu di pasar ataupun di perusahaan-perusahaan yang membuat atau mendistribusikan atau yang mengkonsumsi atau kan kegiatan ekonomi itu kan ada 3. Yang pertama adalah distribusi. Yang pertama adalah 3 kegiatan ekonomi itu kan ada 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Nah, jadi dalam
dalam masa produksi itu perlu dikembangkan pesaing yang sehat dan adil. Jadi jangan sampai pesaing itu menggunakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Lalu menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan struktur pasar yang merugikan. Peran pemerintahan harus dioptimalkan dalam mengkoreksi ketidaksempurnaan pasar. Jadi peran pemerintahan itu dalam pengontrolannya itu harus benar-benar diaplikasikan atau benar-benar dilaksanakan di setiap pasar-pasar. Itu jangan sampai tidak dilaksanakan atau pengontrolan terhadap pasar sehingga pasar itu tidak optimal gitu ya dalam pengoperasiannya. Lalu menghidupkan penghidupan yang layak lagi bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan cara mengembangkan dana jaminan sosial secara efektif dan efisien. Nah, upaya pemerintah dalam mengembangkan kebijakan industri pun perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan pesaing global ialah dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat serta seluruh daerah dengan keunggulan yang kompetitif dan menghapuskan diskriminasi. Nah, seperti yang kita lihat dalam gambar ini gitu ya, meskipun beliau memiliki keterbatasan tapi beliau mampu berkarya gitu ya, khususnya membuat batik ini dalam bidang industri. Nah, jadi dengan adanya seperti ini maka tidak ada diskriminatif atau tidak ada perbedaan apakah dia itu orangnya yang sempurna, artinya sempurna itu secara fisik gitu ya, ataupun dia yang seperti dalam gambar ini, tapi harus kompetitif gitu ya dan menghapuskan namanya diskriminatif. Nah, pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dilakukan agar lebih efisien dan produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya. Ini yang dilakukan dalam bidang ekonomi gitu ya. Terus juga bantuan dari pemerintahan dilakukan secara selektif. Artinya selektif itu harus pemerintah itu harus bisa memilih atau tepat sasaran gitu ya. Tepat sasaran apakah bantuan ini langsung kepada orangnya atau misalkan orang itu berhak untuk menerima atau tidak gitu ya. Nah, jangan sampai orang yang tidak berhak menerima dia itu menerima bantuan dari pemerintah gitu ya. Terutama dalam perlindungan persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan informasi, bisnis dan teknologi, permodalan serta lokasi berusaha. Nah, yang ketiga adalah upaya penyelesaian permasalahan gender. Nah, kesenjangan gender di berbagai bidang dapat dilihat dari masih rendahnya peluang bekerja dan berusaha itu bagi perempuan. Nah, perempuan masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan gitu ya. Kebijakan pembangunannya akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan yaitu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik. Nah, kalau sekarang di Indonesia presiden pun sudah ada yang menjabat di negara kita yaitu perempuan itu. Siapa? Ibu Megawati gitu ya. Lalu meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pengembangan lainnya untuk mempertinggi kualitas kehidupan perempuan, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Peningkatan kualitas kehidupan perempuan melalui afirmasi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, dan ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi. Nah, ini kegiatan pokok yang dilakukan adalah sebagai berikut itu ya. Terus juga peningkatan upaya perlindungan perempuan, pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Lalu pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukatif untuk meningkatkan kualitas hidup, perlindungan perempuan di daerah. Lalu penyusunan, pencatatan, dan pelaporan sistem penanganan dan penyelesaian kasus perempuan. Lalu mengembangkan pusat pelayanan terpadu. Yang terakhir adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan pornografi dan porno aksi.
Nah, beberapa hal dapat meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan, yaitu melalui jalur pendidikan, baik itu jalur pendidikan formal maupun informal. Jadi semua orang bebas atau berhak untuk mengikuti pendidikan baik itu jalur formal maupun informal, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Yang selanjutnya adalah terciptanya kemitraan yang baik antara perempuan dan laki-laki. Jadi terciptanya kemitraan itu kerjasama yang baik antara perempuan dan laki-laki itu setara gitu ya. Berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri, memahami tujuan hidup dan membuka diri untuk bermusyawarah. Lalu pelaksanaan pendidikan atau pelatihan mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan. Nah, jadi pada intinya kaum gender laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama itu ya, entah itu di berbagai bidang kehidupan, baik itu politik, ekonomi, pendidikan gitu ya. Jadi memiliki kesetaraan yang sama. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kehidupan. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.